Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi ini kita akan membahas tentang pemodelan di SAP 2000, kemudian kita lanjutkan tentang inersia retak. Oke, kita akan coba untuk memodelkan denah ini, di mana nilai x di sini saya asumsikan sebagai 0, jadi di sini 4, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9. Baik, denahnya seperti ini kita akan modelkan di SAP 2000. Oke, step pertama kita buat dulu dengan grid. Bisa diklik new di sini, kemudian satuannya kita set ke kilonewton meter. Berikutnya kita pilih grid only supaya lebih enak. Nah, untuk gridnya, untuk x-nya kita lihat 4, 6, 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya. Berarti di sini numbernya 9, kemudian di sini ada 7. Berikutnya karena ini bangunan 7 lantai, berarti ini dibuat gridnya 8. Kemudian directionnya kita abaikan dulu karena nanti diubah-ubah. Untuk Z-nya kita bisa langsung set 4 gitu. Oke. Nah, berikutnya di sini kita edit grid data untuk menyesuaikan sesuai dengan denah ya. Di sini kita klik spacing saja supaya lebih enak. Untuk arah X ya ke arah horizontal. Ini 4, 6-nya 3 kali. 4, 6, 6, 6. 4, 6, 6, 6. Kemudian 9, 9, 9, 9. 9-nya 4 kali. Sudah sesuai 9-nya 4 kali. Kemudian yang Y 4, 6-nya 4 kali 4. 4, 6-nya 4 kali 4. Seperti itu. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, seperti ini jadinya. Oke, di sini kita define material dulu supaya lebih enak karena satuannya kuat mutu beton dan bajanya dalam MPa. MPa itu Newton mm persegi, jadi kita set ke Newton mm persegi. Kita set dulu materialnya, add new material, kemudian kita pilih betonnya dulu. Oke, jadi di sini misal kita set beton FC 30 MPa. Nah, di sini ini bisa kita ubah kilogram meter, sudah benar ya, sekitar 2400-an kilogram per meter kubik. Kemudian modulus elastisitasnya kita bisa hitung dengan 4700 dikalikan dengan 30 pangkat 0,5. Kemudian ini akan menyesuaikan sendiri. Di sini 30, kemudian 30. Oke. Sini sudah terbentuk beton, kemudian kita buat bajanya. Untuk bajanya kita pakai rebar, karena bajanya baja tulangan. Nah, di sini kita pakai rebar yang 420 MPa. Ini baja sudah betul 200.000. Kemudian 420, asumsikan untuk FU-nya 1,25 kali 420. 420, 525. Kemudian kita buat juga yang rebar 240. Jadi tinggal mengubah ininya saja. 1,25 kali 240. Jadi 240. Oh, kita bisa cantumkan di sini 370. Oke. Oke, jadi di sini kita sudah membuat untuk material dari beton dan bajanya. Selesai. Oke, kita lanjut ke define penampang ya. Define section properties, kemudian frame section. Nah, di sini kita define penampang betonnya. Kita pilih konkret. Nah, kemudian kita hitung untuk yang tebal 4 meter. Oke, di sini kita punya bentang
4 meter, 6 meter, 9 meter. Kita punya bentangan 3 ini. Kemudian posisinya ada yang menerus 2 sisi, ada yang menerus 1 sisi. Nah, untuk menerus 2 sisi, kita bisa pakai L per 21. Untuk yang satu sisi, kita bisa pakai L per 18,5. Ini teoritis ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau pakai teoritis kita bisa hitung seperti ini. Atau kalau kita pakai pendekatan yang praktikal, itu kita bisa gunakan angka yang lebih tinggi, seperti ini bagi 15. Dan kebetulan untuk yang satu sisi juga kita asumsikan per 15 juga. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita bulatkan ke arah 10 ya, 10 cm. Jadi untuk yang 4 meter kita pakai 30, kemudian yang bentang 6 meter pakai 40 cm, yang bentang 9 meter pakai 60 cm. Kemudian untuk lebar baloknya itu kita asumsikan dia setengahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita asumsikan ke kelipatan 15 ya. Kelipatan 15. Oke, seperti ini. Oke. Jadi untuk yang bentang 4 meter kita punya 3 kali 15, 30 kali 15 cm. Kemudian yang bentang 6 meter 40 kali 20, bentang 9 meter pakai 60 30. Kita langsung input di sini, kita buat untuk yang bentang 4 meter berarti B 30 15. Nah, di sini 300 150. Kemudian ini kita ubah menjadi buton FC. Ini kita set sebagai beam. Oke, untuk longitudinal kita lebar 420, confinement-nya kita pakai 240. Oke. Kemudian kita buat yang B 40 20 ya. B 40 400 200. Biar seragam 40 20. Kemudian 400 200. Kita samakan, ini materialnya beton, kemudian konkretnya ini kita beam setnya seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi yaitu balok 60 30. Kita set ke beam ya. Kemudian ini 240. Oke. 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 Nah, kemudian kita bisa pakai kita asumsikan kolomnya ya sekarang. Ini add-nya property, kita ini, kemudian kolomnya kita asumsikan sebesar sama dengan baloknya. Jadi kita buat 3, yaitu kolom 60 60, 600 600. Ini beton. Ini sudah kolom ya, ini sudah kolom, kemudian confinement-nya diubah ke lebar 240. Oke. Kemudian kita buat yang kedua, berarti ini kolom 40 40, 400 400 gitu. Oke. Kemudian ini kolom 30 30. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah punya
balok dan kolomnya. Kemudian kita buat untuk area sectionnya ya. Untuk area sectionnya silahkan dihitung. Nah, ini pura-puranya setelah menghitung kita dapatkan ketebalan platnya sebesar 125 mili. Nah, di sini kita set 125 mili, 125, kemudian materialnya beton FC 30 MPa. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat dari posisi 0 ya. Ini kita kembalikan ke kilonewton meter supaya lebih simpel. Nah, kita buat di sini untuk lantai terbawah kita set pakai B60-30 semua saja dulu. Seperti itu, kemudian kita bisa replicate ke arah sini. Oke, kita bisa replicate 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya, 3. Replicate 3 kali. Ini 3 kali, ini jarak 6. Oke, berikutnya kita replicate yang bagian ini 9 sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Kemudian tinggal kita buat yang arah ke sana. Jadi kita bisa gunakan replicate juga untuk ini. Ini arah Y berarti. Ini kita kembalikan 0, Y-nya ini 6, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian ini posisinya ada di elevasi paling bawah ya. Dia untuk sloof. Nah, sekarang kita replicate ini ke satu lantai di atas. 1 ya, ini berarti 4. Oke, sekarang kita naik satu lantai ke atas, elevasi 4. Di sini kita gambar pelatnya. Oke, karena ini kita pakai grid teratur, jadi saya bisa pakai yang menu ini, Draw Quick Area. Ini tinggal kita klik di tengahnya seperti ini. Nah, untuk mengatur view-nya supaya lebih enak dilihat, kita bisa masuk ke set display option. Kemudian ini kita klik yang fill object. Oke, nah supaya kelihatan. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan kita asumsikan di dua posisi ini kita buat menjadi void untuk ruang area lift ya, atau mungkin satu saja, yang bagian sini saja. Seperti itu, ini untuk lift. Nah, berikutnya kita bisa replicate ini sebanyak 6 kali ke atas. Nah, seperti ini jadinya. Oke, ini adalah gambaran gedung kita. Seperti ini. Kemudian kita set view YZ ya untuk membuat ini view exit di posisi 00. Kita buat kolomnya. Asumsikan kita buat kolom sepertiga bawah pakai, karena ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pakai 3 paling bawah pakai 60. 2 aja mungkin, 2 atau 3 aja, 3. Kita pakai 60. Kemudian
40. Kemudian ke 30. Kemudian next ke belakangnya. Nah, untuk mempercepat kita bisa replicate ini juga nanti. Oke, kita replicate ini ke arah X sebanyak 4. Oke. Kemudian ini kita replicate ke arah X sepanjang 6 sebanyak 3 kali. Kemudian kita replicate ini ke arah X panjang 9 1, 2, 3, 4 sebanyak 4 kali. Oke, nah sekarang kita select bagian kolomnya untuk kita replicate ke arah Y. Untuk arah Y berarti kita butuh 1, 2, 3, 4. Ini kita nolkan, ke arah Y ada 6 sebanyak 4. Oke, nah kemudian kita ke grid Y32 ya, berarti exit 32. Oke, kita kembali gambar manual di sini 3, kemudian di sini ke 40 40, di sini ke 30 30. Oke, terus kita replicate sebanyak X 4 kali, 4 meter maaf, 1 kali. Kemudian kita replicate sepanjang X6 sebanyak 3 kali. Oke, nah di sini sudah lengkap terbentuk untuk balok kolomnya. Nah, selanjutnya adalah kita kembali ke elevasi 0 lagi untuk membuat pondasinya ya. Jadi kita select join-joinnya, kemudian kita assign join restraint. Di sini kita asumsikan sebagai, karena ini 7 lantai, jadi kita asumsikan dia bersifat sebagai jepit ya, karena pakainya pondasi dalam seperti itu. Nah, jadi di sini sudah terbentuk balok kolom, kemudian sudah terbentuk juga pondasinya. Nah, selanjutnya tinggal menambahkan untuk dinding gesernya. Untuk dinding gesernya kita pakai di sini section properties, area section, kita buat add new section, shear wall 30 cm ya, kita asumsikan 30 cm. Kemudian di sini kita pakai tetap seltin saja 0,30, 0,3. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke di sini X-nya 58 dan X22. Jadi kita cari posisi X22 dan X58. Oke, X22 untuk shear wall-nya kita gambarkan posisinya ada di sini. Sini. Oke, seperti itu. Kemudian ke X58. Oke. Nah, kita lihat di sini ya.
Oke, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal penyesuaian untuk pengaturan ulang balok-baloknya, karena tadi kita sudah set uh, di mana bentang 4 meter kita pakai yang 30-15, kemudian yang bentang 6 meter kita pakai 40-20, bentang 9 meter kita pakai 60, itu tadi. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini nanti sesuai dengan bentangan-bentangan lebarnya. Nah, untuk mengecek apakah dia tersambung dengan baik atau tergambar dengan baik atau tidak, karena di level ini, di tahapan ini kita baru menyelesaikan penggambaran saja. Nah, berikutnya kita coba run untuk melakukan pengecekan apakah sudah tersambung dengan baik belum antar elemennya, kemudian join-joinnya juga. Oke, sudah selesai di run. Selanjutnya kita bisa ngecek di sini. Analyze. Kemudian show last run detail. Di sini terlihat sudah komplit ya, analisis komplit dan tidak ada warning. Oke, jadi aman. Tidak ada warning dan analisis sudah komplit, jadi semua elemen sudah tersambung dengan baik. Nah, selanjutnya tinggal menyesuaikan untuk penampang-penampang dari betonnya. Nah, untuk berikutnya pembahasannya tentang inersia retak. Nah, inersia retak ini di mana kondisinya kita harus asumsikan bahwa bangunan yang kita rancang itu dikondisikan dalam keadaan yang paling buruk ya, artinya dalam keadaan yang dia sudah retak. Nah, keadaan yang sudah retak itu kita asumsikan seperti ini. Jadi inersianya atau penampangnya itu kekakuannya kolom ya tinggal 0,7, kemudian dinding geser ini dinding struktur itu tinggal, kalau tidak retak kita asumsikan sebagai 0,7, kalau dia diasumsikan retak maka dia tinggal 35%. Untuk balok kita asumsikan dia untuk inersianya tinggal 35% saja. Untuk luas penampangnya tetap. Jadi kita asumsikan seperti itu. Kalau misalkan nanti dikehendaki yang lebih teliti lagi dengan memperhatikan aksial dan momen, maka bisa digunakan persamaan dari tabel ini. Jadi untuk kolom dan dinding minimumnya 35%, maksimumnya 87,5%, atau tengah-tengahnya bisa dihitung dengan persamaan ini. Begitu juga untuk yang balok, pelat datar, dan slab datar. Nah, kita kembali ke subnya. Nah, di mana kita aplikasikan itu, kita masuk ke define, kemudian ke section properties, kemudian ke frame section. Nah, di sini ada dua penampang ya, yaitu balok dan kolom. Untuk balok di sini tadi kita asumsikan tinggal 35%, kemudian yang untuk kolom tinggal 70%. Nah, bedanya untuk balok di sini, balok ini bekerja di sumbu kuatnya. Sumbu kuatnya berarti dia di aksis 33. Kemudian untuk kolom, karena dia bentuknya vertikal ya arahnya, sumbunya vertikal. Dan dia bekerja dalam posisi sumbu kuat dan sumbu lemah dengan kemampuan yang sama. Jadi 0,7 atau 70% ini kita aplikasikan di momen 22 dan momen 33. Jadi kita asumsikan dia bekerja dengan kemampuan yang sama. Nah, untuk balok di sini kita modify ke set modifier ya. Jadi kita modify sectionnya, kemudian set modifier. Kita masukkan di moment of inertia about the axis. Masukkan di sini 0,35. Oke, begitu juga untuk balok yang 40-20 0,35. Ini juga. Kemudian untuk kolom kita modify menjadi 0,7, tetapi untuk dua arah ya, 0,7 untuk yang 2 axis, yang begitu juga untuk yang 3 axis.
Oke. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini jadi di sini kondisinya sudah kita asumsikan, kita set di sini untuk penampangnya semua dalam kondisi retak. Nah, kita run sekali lagi supaya terrecord ya.